Tidak bersuara. Sebab ini adalah satu pendekatan yang tidak wajar. Kalau tak puas hati, pergi Indonesia. Tak puas hati, so kita duduk di Malaysia. Masih terjerat dalam perangkap pendapatan sederhana atau middle income trap, manakala negara-negara jiran terus memecut ke hadapan. Di mana silapnya? Tengok, sepi sangat tengok. Syukur Alhamdulillah. Itu luahan Liluan. Aku kalau nak pergi KL kan, tak berkenan doh. Sebab aku rasa kan, lagi ramai warga asing daripada orang kita. Jumlah warga asing di Malaysia kini bukan sekadar meningkat, malah secara rasmi telah mengatasi populasi kaum India. Sekarang warga Indonesia banyak pergi ke Jepun. Malaysia panik? Benarkah pendatang Bangladesh suatu hari bisa masuk ke jajaran pemerintahan? Bayangkan sebuah skenario yang hari ini mungkin terdengar mustahil. Seorang warga keturunan Bangladesh yang dahulu datang ke Malaysia sebagai pekerja migran, suatu hari bukan lagi bekerja di sektor konstruksi atau pabrik, tetapi justru duduk di ruang-ruang kekuasaan, memiliki jabatan, memiliki pengaruh, bahkan ikut menentukan arah kebijakan negara. Pertanyaannya kemudian menjadi jauh lebih besar. Apakah perubahan demografi dan arus migrasi bisa suatu hari mengubah peta politik Malaysia? Isu seperti ini tentu memancing perdebatan panas. Malaysia selama bertahun-tahun menjadi salah satu tujuan pekerja migran dari Bangladesh. Mereka datang untuk bekerja, mencari penghasilan, dan membangun kehidupan. Namun, dari sinilah muncul pertanyaan sensitif yang sering menjadi bahan perbincangan. Bagaimana jika generasi berikutnya lahir, tumbuh, berpendidikan, memperoleh kewarganegaraan sesuai hukum, lalu ikut berpolitik? Apakah mereka tetap akan dianggap sebagai kelompok pendatang? Atau suatu hari menjadi bagian dari masyarakat Malaysia yang memiliki hak politik sesuai hukum? Dan kalau jumlah serta pengaruh sebuah komunitas terus berkembang, apakah itu otomatis berarti mereka bisa menguasai sebuah negara? Belum tentu, sebab kekuasaan sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh jumlah satu kelompok masyarakat. Ada konstitusi, hukum kewarganegaraan, sistem politik, institusi negara, dan proses demokrasi yang menentukan siapa yang bisa memegang jabatan pemerintahan. Namun justru disitulah letak persoalannya. Jika perubahan demografi berlangsung selama puluhan tahun, apakah Malaysia sudah memikirkan dampaknya sejak sekarang? Inilah pertanyaan yang jauh lebih menarik daripada sekadar mengatakan Bangladesh akan menguasai Malaysia. Karena yang sedang dipertaruhkan bukan hanya soal pendatang, tetapi juga demografi, kewarganegaraan, integrasi, identitas nasional, dan masa depan politik Malaysia. Jika generasi baru keturunan imigran suatu hari memiliki kekuatan politik, apakah itu sebuah ancaman atau konsekuensi dari perubahan masyarakat? Jawabannya mungkin akan berbeda, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Tapi satu hal yang pasti, perubahan demografi tidak terjadi dalam satu malam. Ia berlangsung perlahan dan seringkali baru disadari ketika dampaknya sudah terasa. Tetapi tunggu dulu, karena bagian paling mengejutkan justru ada di sini. Bagaimana jika yang awalnya hanya datang sebagai pekerja, kemudian anak-anak mereka tumbuh di Malaysia, mendapatkan pendidikan, membangun jaringan, dan suatu hari mulai masuk ke dunia politik? Dari sinilah muncul pertanyaan yang jauh lebih sensitif. Apakah Malaysia sedang menyaksikan perubahan besar yang belum banyak disadari? Bayangkan jika 10, 20, atau 30 tahun dari sekarang, semakin banyak keturunan imigran yang bukan hanya menjadi pekerja, tetapi juga pengusaha, profesional, aktivis, bahkan politisi. Mereka bisa saja memiliki suara dalam pemilu, memiliki pengaruh di masyarakat, dan ikut menentukan siapa yang memimpin negara. Inilah alasan mengapa isu migrasi selalu menjadi sangat sensitif. Bukan semata-mata karena siapa yang datang hari ini, tetapi karena siapa yang akan menjadi bagian dari masyarakat Malaysia di masa depan. Namun perlu ditegaskan, menjadi keturunan Bangladesh tidak otomatis. Berarti seseorang dapat menjadi pejabat pemerintah Malaysia. Ada aturan kewarganegaraan, persyaratan hukum, dan proses politik yang harus dipenuhi. Jadi apakah benar Malaysia akan dikuasai Bangladesh? Tidak ada dasar untuk memastikan hal tersebut. Tetapi pertanyaan tentang perubahan demografi tetap menarik untuk dibahas. Sebab sejarah menunjukkan bahwa komposisi masyarakat dapat berubah secara perlahan, dan perubahan itu pada akhirnya dapat memengaruhi ekonomi, budaya, bahkan politik. Yang menjadi pertanyaan sekarang bukan apakah Bangladesh akan menguasai Malaysia, tetapi apakah Malaysia sudah memiliki strategi untuk menghadapi perubahan demografi dan integrasi masyarakat dalam jangka panjang? Karena ketika perubahan itu berlangsung sedikit demi sedikit, masyarakat mungkin tidak akan menyadarinya. Sampai suatu hari mereka melihat peta sosial negaranya dan bertanya, kapan semua ini mulai berubah? Dan kalau perubahan tersebut terus berlanjut, siapa yang paling diuntungkan? Siapa yang paling dirugikan? Dan yang paling kontroversial,
Apakah wajah Malaysia 30 tahun mendatang masih akan sama seperti Malaysia yang kita kenal hari ini?